Selamat pagi, saya berada di Stasiun Tugu Yogyakarta. Saya ingin naik KRL jurusan ke Candi Prambanan dengan tiket rata-rata sama, yaitu Rp8.000. Sebetulnya ke Prambanan menggunakan kereta ini sedikit lebih mahal karena ongkosnya Rp8.000, sedangkan kalau naik bus dari Malioboro ke Prambanan hanya Rp3.500 dengan teman bis. Tapi nggak apalah, saya kepingin menikmati KRL dari Jogja turun Prambanan. Ini saya sudah sampai ke stasiun Prambanan, waktunya cukup cepat, dan saya akan melanjutkan perjalanan dengan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh. Saya sudah memasuki kawasan Candi Prambanan. Arealnya cukup luas, untuk parkir juga tersedia cukup luas, situasinya bersih dan nyaman. Kemudian untuk tiket domestik dibebankan atau harganya Rp50.000, sedangkan untuk turis asing tentunya berbeda. Dan di sini pun disediakan seperti sunscreen karena kondisinya sangat panas, sebaiknya kita lindungi wajah atau tubuh kita dengan sunscreen. Pada waktu itu, konon ceritanya Candi Prambanan ini terbentuk atau terbuat karena permintaan dari Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah anak dari kerajaan Prabu Boko. Dia mau dipinang, mungkin sangat cantiknya ya Roro Jonggrang itu, tapi mensyaratkan harus dibuatkan 1000 candi. Dan itu pun dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Aslinya si Roro Jonggrang itu nggak sayang sama Bandung Bondowoso, tapi dia membuat supaya gimana cara menolaknya. Makanya permintaannya yang tidak masuk akal. Tapi ternyata Bandung Bondowoso itu cukup unik, akhirnya memenuhi permintaan si Roro Jonggrang. Konon ceritanya seperti itu. Nah, setelah malam ternyata candi itu akan terjadi atau terwujud. Akhirnya Roro Jonggrang membuat semacam perapian seolah-olah matahari sudah terbit sehingga berganti hari. Dengan adanya membuat api seolah-olah sudah pagi, dan ayam pun mau mulai berkokok menandakan tanda pagi sudah datang. Karena kemarahan Bondowoso, akhirnya si Bondowoso mengajukan pertanyaan, ya ini candi sudah jadi tapi kurang satu. Ya sudah, kalau begitu kamu aja yang menjadi salah satu candi atau menjadi arcanya di situ. Maka di situ ada salah satu patung, yaitu patung Roro Jonggrang. Gitulah ceritanya. Mengenai benar atau salahnya saya juga nggak ngerti. Itulah kisah dari Candi Prambanan.
Komplek Candi Prambanan ada juga beberapa candi di situ, seperti Candi Bubra, Candi Sewu, dan candi yang lainnya, yang dalam saat ini mengalami proses pemugaran. Mudah-mudahan pemugaran cepat selesai, dan tentunya saya tahu bahwa pemugaran itu tidaklah mudah karena harus menyatukan dari batu satu dan satu lainnya sehingga terwujud menjadi candi seperti pada dulu kala. Oke, ikuti tayangan selanjutnya. Setelah mengunjungi Candi Prambanan, saya akan menuju ke Candi Sewu yang melalui candi yang lainnya seperti Candi Bubra dan candi lainnya. Jaraknya cukup jauh dari Candi Prambanan ke Candi Sewu, maksudnya dengan jalan kaki. Tapi di komplek Candi Prambanan ini disediakan sewa seperti motor listrik atau semacam mobil pemandu seperti di lapangan golf. Namanya apa itu? Mobil golf itulah. Nah, inilah situasi atau kondisi di Candi Sewu tampak dalam tayangan saya dalam masa pemugaran. Candinya memang sedikit berbeda dibanding dengan Candi Prambanan. Ini menunjukkan candi yang serupa dengan candi yang berada di Borobudur. Jadi bentuk stupa-stupanya itu menyerupai Candi Borobudur. Konon katanya ini merupakan candi Buddha. Saya nggak ngerti kira-kira candi ini dibuat apa bersamaan dengan Candi Prambanan atau tidak, karena jaraknya memang berdekatan. Tapi masa pembuatanan atau berdirinya pada awal terus saya nggak ngerti, karena Candi Prambanan merupakan candi Hindu dan Candi Sewu ini konon katanya merupakan candi Buddha. Cukup menarik dan cukup bagus, lihat sampai tuntas. Karena situasinya sudah cukup sore, sekitar jam setengah 4 sore, dan juga jaraknya itu agak-agak jauh dari Candi Prambanan, maka yang kesini atau pergi ke Candi Sewu itu istilahnya yang betul-betul ngebet kepingin tahu kayak apa sih Candi Sewu ini. Nah, jadi banyak didominasi oleh wisatawan asing, baik dari India, Western dari Eropa dan sebagainya. Untuk turis lokal rasanya sedikit yang mengunjungi ini, memang jaraknya cukup jauh. Saya aja ini yang kebetulan juga kepingin tahu karena bentuknya konon katanya cukup bagus. Ternyata ya bagus betulan dan beda dengan Candi Prambanan. Bentuk stupanya, bangunan fisiknya dan sebagainya itu memang agak berbeda. Makanya nikmatilah Candi Prambanan dan juga candi-candi di sekitar Candi Prambanan yang ada. Harus tahu kalau pergi ke sana.
Demikian kiranya tayangan saya mengenai Candi Prambanan dan candi-candi lainnya seperti Candi Bubrah dan Candi Seribu yang ada di Komplek Prambanan. Dan saya akan mengakhiri tayangan ini. Untuk itu berikan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi memberikan tayangan berikutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Sekali lagi terima kasih.